Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kementerian Ketenagakerjaan menghitung rata-rata kenaikan upah minimum provinsi tahun depan hanya berkisar 1,09%. Angka ini, saudara, merupakan simulasi kenaikan UMP sesuai aturan baru turunan Omnibus Law Cipta Kerja. Ada sejumlah sanksi administrasi hingga pemberhentian permanen bagi daerah yang tidak mengikuti aturan upah minimum. Sedangkan bagi perusahaan terdapat sanksi pidana di mana para gubernur memiliki batas waktu hingga 21 November 2021 untuk mengumumkan upah minimum provinsi. Simulasi kenaikan upah buruh yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan di kisaran 1% jauh dengan skema yang dituntut oleh kelompok buruh. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juru kamera Sultoni sudah ada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Dian, selamat pagi. Berapa jauh sebenarnya perbedaan angka kenaikan upah yang diminta buruh dengan yang ditetapkan oleh pemerintah? Ya, cukup jauh sekali ini perbedaannya, Glenis, 1:10 karena tuntutan buruh untuk kenaikan upah minimum tahun 2022 ini persentasenya 7-10%. Sementara pemerintah menetapkan untuk kenaikan UMP 2022 ini hanya di kisaran 1% saja. Meskipun memang angka pastinya untuk masing-masing daerah akan berbeda karena memang akan dikembalikan kepada masing-masing kepala daerah untuk nantinya menyesuaikan sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di mana nantinya untuk provinsi ini paling lambat akan disampaikan tanggal 21 November, sementara untuk kabupaten kota akan disampaikan pada tanggal 30 November. Jadi kita dengarkan dulu pernyataan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia terkait dengan kenaikan rata-rata UMP 2022 mendatang berikut ini. Setelah kami melakukan simulasi, tentu saja nanti akan ditetapkan oleh para gubernur. Simulasi berdasarkan data dari BPS, rata-rata kenaikan upah minimum itu 1,09. Ini rata-rata nasional. Tentu sekali lagi kita tunggu para gubernur, data dari BPS sudah kami sampaikan kepada para gubernur. Nanti pada saatnya gubernur akan menetapkan. Ya, saudara, angka 1,09% ini tentu menjadi pertanyaan dari berbagai pihak begitu, karena meskipun pemerintah berkiblat pada PP nomor 36 tahun 2021 untuk menentukan kenaikan UMP, tetapi pengamat ketenagakerjaan menilai bahwa masih ada indikator-indikator yang tidak digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan kenaikan UMP 2022, diantaranya adalah indikator angka pertumbuhan ekonomi, kemudian angka inflasi, kemudian juga tingkat daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan juga median upah. Dan kalau kita simulasikan, Glenis, kenaikan upah 1,09% terhadap upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yang sekarang nilainya 4,4 juta rupiah. Ini artinya nanti tahun depan kenaikan upah pekerja di Provinsi DKI Jakarta hanya Rp47.000 saja, masih di bawah angka Rp50.000. Sehingga memang Serikat Pekerja menilai bahwa istilah kenaikan upah ini hanya bersifat tertulis saja, karena realitanya bahkan kenaikan UMP 1,09% ini angkanya masih lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi yang tercatat pada Oktober 2021 yakni 1,66%. Karenanya tentu saja Serikat Pekerja menentang keras keputusan atau rencana penetapan kenaikan UMP untuk tahun 2022 sebesar 1,09%. Lagi-lagi Serikat Pekerja ini menuding pemerintah hanya berpihak kepada pengusaha atau pemilik modal dan masih jauh dari upaya melindungi kesejahteraan kaum pekerja atau kaum buruh. Kemudian Serikat Pekerja juga berharap pemerintah ini akan kembali pada kiblat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pengupahan untuk menentukan kenaikan upah minimum pekerja. Kemudian juga Serikat Pekerja menilai atau berkeberatan dengan aturan adanya batas atas dan juga batas bawah tentang pengupahan yang terdapat dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap aturan tersebut jauh dari prinsip jaring pengaman nasional untuk
upah minimum pekerja. Jadi terhadap penolakan-penolakan itu, Serikat Pekerja khususnya KSPI ini menyampaikan akan berencana melakukan mogok kerja nasional. Nah, kita harapkan nanti pemerintah ini akan bisa transparan, terbuka, menyampaikan kepada publik apa yang menjadi indikator dan bagaimana hitung-hitungannya sehingga bisa sampai pada angka 1,09% untuk kenaikan upah minimum pada tahun 2022 mendatang. Karena kita tentu sepakat, Glenis, bahwa upah pekerja ini nantinya juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena upah pekerja ini juga nanti akan bicara terkait dengan konsumsi rumah tangga. Jadi kita tunggu nanti bagaimana hasil akhirnya. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga atas laporan Anda langsung.